Halo sobat investor, ya balik lagi di channel gua bersama gua ya. Ya kali ini gua mau cerita aja nih terkait SMDR yang lagi booming, yang lagi menjadi perhatian bagi para investor ya. Kebanyakan memang pada beli di harga pucuk. Nah, di tanggal 30 Juni 2022, gua pernah menganalisa dan prediksi kira-kira berapa sih harga wajarnya berdasarkan fundamental dan laporan keuangan kuartal 1 2022. Nah, ini hanya prediksi, hanya analisa berdasarkan laporan yang ada dengan rasio-rasio keuangan ya. Jadi pure tidak ada ajakan beli maupun untuk mengkoleksi gitu. Tapi ini penilaian pribadi dan harga wajarnya setelah dihitung-hitung itu bisa sampai ke 4 ribuan. Yang di tanggal 30 Juni itu harganya sekitar 2.980. Nah, memang banyak beberapa sentimen yang negatif ya dan ekspektasi tidak sesuai dengan investor, aksi korporasi baik pembagian dividen maupun pemanfaatan keuntungan dari SMDR yang hari ini kayaknya udah seminggu terakhir ini berturut-turut ARB gitu. Jadi direspon oleh pasar. Kira-kira apa sih penyebabnya? Salah satunya ini, dividen di bawah ekspektasi pasar. Ini makanya harganya itu ARB, ARB, ARB. Nah, bagi para investor yang sudah beli di harga di bawah 1.000, dijual di 3.000 ataupun di 2.000 itu masih untung ya, ratusan persen. Jadi di sini yang perlu gue sampaikan, ini keputusan perusahaan, yaitu apa namanya, ada pengembangan atau improvement untuk perusahaan. Nah ini, tentu perusahaan akan mempunyai kapasitas yang jauh lebih longgar lagi tahun depan untuk lebih memenuhi ekspektasi pasar. Nah, kira-kira apa nih untuk pengembangan, ya improvement, meningkatkan kapasitas dari SMDR ini? Kalau dilihat dari beberapa penjelasan, nah ada sekitar pembelian, ya pembelian sekitar 10 kapal untuk peti kemas, ya kemudian tanker dan curah. Nah, maka targetnya SMDR itu memang untuk memenuhi pasar domestik, memperkuat fundamentalnya. Jadi kapalnya pun tambah, otomatis alokasi dan pengiriman barangnya juga kapasitasnya juga bertambah. Seperti itu. Nah, beberapa beberapa apa namanya berita itu memang masih ada yang optimis, prospek lebih cerah Garuda Indonesia atau SMDR siap ekspansi gitu. Nah, gue pribadi gue nggak punya barang SMDR ini, tapi gue apa namanya menarik gitu untuk gue bahas. Nah itu ya, kemudian beberapa sentimen yang menurut pasar itu wah nggak sesuai nih ekspektasinya, sedangkan kan ratusan persen SMDR mempunyai laba atau keuntungan gitu, yang mungkin ekspektasi dari pasar itu pengennya dividennya juga lebih besar. Nah, kalaupun gua coba hitung mengenai harga wajar melalui dividen, ya, harga wajar versi dividen, nah itu didapatkan, gua hitung rata-rata dividen 3 tahun itu di Rp22, Rp22,67. Kemudian gue hitung ya, rupiah dividen rata-ratanya dikali 100 dibagi 3. Artinya kenapa 3? Kenapa dibagi 3? Karena gue pribadi di sini pakai rasio-rasionya ini dividen untuk menilai perusahaan itu dia konsisten bagi dividen kemudian bagus ya, itu harus di atas 3%. Maka dengan menghitung harga wajar versi dividen gue juga bagi 3 gitu. Harga rata-rata atau harga pembagian dividen gitu ya, kali 100 dibagi 3 dan harga wajarnya itu di 755.
kalau kita tambahkan ya, kalau kita tambahkan ke rata-rata harga wajar berarti menjadi 4 ya, harga wajarnya tuh. Jadi dari sebelumnya itu 4.000 ya, sebelum 4.000 ditambahkan harga wajar versi dividen ini 755 itu menjadi 3.000 itu. Menjadi 3.000. Walaupun kita lihat kita hilangkan nih harga wajarnya yang 5.000 ini, oke lah ini termasuk terlalu besar misalkan. Terlalu besar, ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, ini menjadi 1.892. Secara prediksi dari harga sekarang kemungkinan ya bisa dibilang koreksi gitu. Bisa sampai ke harga 1.992 harga wajarnya dengan kondisi sekarang gitu. Dengan perhitungan rata-rata harga wajar dari beberapa perspektif gitu. Nah, kita lihat penurunan sekarang itu sudah mencapai 32% dari harga terakhir tanggal 30 sampai sekarang tanggal 5 Juli gitu. Nah, kira-kira untuk analisa teknikalnya, kira-kira rekomendasinya apa? Di sini analisanya itu sangat rekomendasi jual ya. Indikator teknikal sangat jual gitu. Bahkan beberapa hari terakhir pun nggak mampu tuh semuanya pada net sell semua ARB gitu ya. Jadi nggak ada rekomendasi di sini menurut indikator teknikal itu untuk buy. Untuk sementara ini dengan kondisi pasar, kemudian sentimen yang dividen tidak memenuhi ekspektasi pasar, ya rekomendasi dari indikator teknikal itu sangat jual. Gitu. Tapi bagi teman-teman investor nih yang sama pendapatnya ini, mempunyai pendapat, membaca laporan keuangan terkait prospek dan ekspansi ke depan gitu ya. Optimisnya bisa gitu ya. Optimisnya bisa sampai ke harga sebelumnya 3.000 ataupun ke 4.000 gitu. Nah, ini tuh yaitu tadi ini hanya analisa dan prediksi menurut beberapa kemungkinan. Laporan keuangannya kalau kita lihat atau dari finansialnya ya, kalau mau dicermati, kalau kita cermati nih, untuk labanya aja memang dari triwulan laporan kuartal itu emang naik ya. Naik pendapatan 250 miliar. Kemudian laba bersihnya 58 miliar itu untuk bulan Maret ya. Triwulan di 2022. Nah, andaikan laporan kedua kuartal kedua 2022 itu naik lagi laporannya, misalkan ini kan 58 miliar. Kemudian operasional banyak, kemudian keuntungan meningkat, laba bersihnya naik menjadi 60 miliar atau 65 miliar atau setidaknya di atas 58 miliar. Nah, itu pun ya, itu pun akan menjadi sentimen juga bahwa kemungkinan perusahaan SMDR ini mampu mencetak laba yang jauh lebih bagus karena prospeknya ini masih bisa gitu. Masih bisa mencatatkan laba yang lebih besar dengan penambahan 10 kapal apalagi ya. Jadi memuat mengirim barang pun lebih banyak gitu. Dan itu akan berdampak pada pendapatan. Nah, itulah seputar seputar SMDR ya. Karena beberapa teman itu ada yang mau bahas gimana nih SMDR, gimana nih SMDR. Nah, kalau emang dilihat harga sekarang ya memang nggak bisa ditahan, harga turun terus
ini memang kesempatan bagi investor yang memegang di harga bawah, artinya di bawah 1.000, di bawah 2.000 gitu ya, dengan adanya dividen yang tidak dibagikan sesuai ekspektasi, dengan mereka investor-investor yang dulu ini yang udah beli dari bawah, ya jadikan alasan ya udah cut profit ya, artinya ambil profit dulu aja gitu, ambil profit dulu aja. Dan salahnya bagi teman-teman investor pemula atau misalkan yang kena pom-pom, kemudian ngelihat harga wajar, kemudian ngelihat ngelihat harga yang sekarang di banyak berita labanya naik, tapi tidak menganalisa lebih lanjut. Nah ini kesalahannya. Ada yang sampai udah apa namanya, minus 20%, 50% gitu ya. Jadi itulah kesalahan-kesalahan yang harus kita hindarkan. Seperti itu, oke? Jadi mungkin prediksi saya akan balik ke harga 1.800-an, kemudian laporan kuartal 2-nya itu nanti keluar, kemungkinan tergantung. Kalau bagus, net income, benar revenue, laba bersih, dan yang lainnya bagus, kemungkinan bisa naik lagi. Gitu. Dan itu nggak mungkin dalam waktu dekat, bisa waktu ya sekitar mungkin akhir tahun lah, 2-3 laporan terakhir gitu kan, atau bisa cepat diekspektasi oleh pasar itu bisa yang udah jual di pucuk kemudian diserok lagi di bawah bisa naik lagi. Nah ini yang yang harus kita punya tujuan bagi para investor retail itu. Silahkan dianalisa kembali, itu yang bisa gua sampaikan ya terkait SMDR, karena banyak banget yang minta kira-kira kenapa turun, kemudian bisa balik lagi atau enggak gitu. Karena gini simpelnya, bagi kalian investor muda, investor retail, cukup beli saham yang kalian tahu, jangan beli karena rekomendasi orang lain gitu, tanpa dianalisa terlebih dahulu. Karena semua saham itu bakal balik ke harga fundamentalnya. Karena fundamental yang nggak pernah bohong. Gitu. Oke, itu saja. Terima kasih yang udah menonton. Tulis aja di kolom komentar saham apa yang mau dibandingkan, saham apa yang mau dianalisis, gitu kan. Dengan senang hati gue akan prediksi dan analisis. Terima kasih, sampai jumpa.